Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Jani Batik Yati Cirebonan. Yang alamat tokonya ada di Tamrin City lantai 2, Blok G31 nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, jangan lupa kalau di Jakarta mampir ya, borong-borong. Ya, di Trusmi juga ada tokonya di Cirebon sama di Desa Palir ya. Oke, kalau dari Cirebon jangan lupa juga mampir, borong juga ya. Ya, oke teman-teman. Untuk kali ini saya akan menceritakan sejarah dan motif batik Jawa Hokokai, artinya motif Hokokai Jawa Baru. Dan saya akan ceritakan cerita dan sejarahnya. Nah, ini saya lihatkan dulu batiknya ya. Tuh. Nah, oke. Ini namanya batik tulis bahannya katun primisima bendera, ukuran panjangnya 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ini saya bacakan sejarahnya. Ini sejarahnya didapat dari www.liputan6.com ya. Langsung saja sejarah motif batik Hokokainya, langsung saja. Tuh, saya sambil gini lihatnya ya, biar kelihatan teman-temannya ya tuh. Oke. Oke, langsung saja. Oke. Nah, batik Jawa Hokokai menyimpan cerita pahit di balik motif yang rumit. Tuh, dari pertamanya aja ceritanya udah pahit kan. Ya, kita lanjut. Nah, kita mengenal batik pada umumnya sebagai produk budaya murni di Jawa. Nah, ternyata ada juga batik hasil akulturasi budaya Jawa dengan budaya lain. Nah, bahkan dari luar Indonesia, batik Jawa Hokai salah satunya yang berakulturasi dengan budaya Jepang tuh. Jadi ada berkulturasi dengan budaya Jepang juga ya. Nah, mengapa bisa berkulturasi? Nah, ceritanya bermula sejak zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Kain batik saat itu merupakan barang yang sangat berharga karena para pembatik sulit memproduksinya. Loh. Ya benar benar sulit, soalnya dalam masa penjajahan beli loh. Tadinya rada sulit. Nah, lanjut. Dalam buku cerita batik karya Iwet Ramadan, kesulitan produksi itu karena para pembatik sangat susah memperoleh kain mori sebagai bahan baku kain batik. Oh, jadi zaman dulu tuh batik itu kain morinya itu rada susah ya didapatnya. Ya, kondisi ini membuat sadar bahwa mereka tidak boleh menghambur-hamburkan kain mori. Mereka boleh menghambur-hamburkan kain mori. Mereka pun bersiasat agar batik tetap bisa diproduksi. Nah, muncullah kain batik, kain batik pagi sore. Kain batik menampilkan dua sisi motif dalam satu lembarnya. Nah, oke. Nah, motif kain pagi sore itulah yang sering dijumpai pada batik Jawa Hokokai. Nah, sampai saat ini produksi batik Jawa Hokokai banyak dijumpai. Nah, di Pekalongan salah satunya ya. Pekalongan. Nah, terus yang kedua ya di Cirebon seperti batik ini ya. Boleh di Cirebon. Terutama di Pekalongan dikit-dikit tunggu nih, batik ini lahir karena siasat para pembatik lokal pula pada zaman penjajahan Jepang. Nah, kala itu para tentara Jepang sering mendatangi dan mengambil paksa kain-kain batik yang sudah jadi. Jadi zaman dulu diambil paksa sama tentara Jepang ya udah jadi tuh. Nah, jadi ini para pembatik tetap ingin mempertahankan kain batik buatan mereka, maka itu mereka membuat motif batik yang lebih rumit, diisi dengan ratusan detail yang sulit dan warnanya tidak sedikit. Ya bener nih, warnanya pirang-pirang ya. Batik kayak gini pagi sore ini. Waktu pengerjaan pun lama, sekitar 1 hingga 2 tahun. Nah, kalau batik yang halus banget waktunya 1 sampai 2 tahun teman-teman. Kalau ini memakan waktu kurang lebihnya
sebulan sampai 2 bulanan ya, yang kain ini sih. Waktu yang cukup lama untuk membuat para tentara Jepang lupa akan kain batik tersebut. Batik Jawa Hokokai umumnya berwarna cerah, berlatarkan tanahan yang rumit. Ciri Jepang terlihat dengan adanya motif bunga sakura. Nah, jadi motif batik Hokokai ini ya, ada motif bunga sakurai. Nah, seperti ini nih bunga sakuranya tuh. Ya lanjut. Digambar pula dengan bunga peony, kupu-kupu dan kupu-kupu bersayap warna-warni. Situs batik OR.id juga mencatat bahwa 5-6 warna bercampur dalam batik ini. Nah, zaman sekarang, taruh sini aja lah, biar lihat ya maksudnya. Oke. Nah, ini merah muda. Zaman sekarang warna-warna yang dikombinasikan pun terkesan berani ya. Jadi seperti merah muda dan hijau atau ungu dengan kuning. Warna-warnanya. Nah, motif-motif dalam batik diatur di dua pinggir kain. Motif-motif di Jawa Hokokai lebih kecil. Seperti tanahan Semarang, Kawung atau Parang, ragamnya hiasan di batik sehingga tidak ada bidang yang kosong. Jadi rapet banget ya. Nah, ini halaman 2-nya, motif sampek engtai dan cerita tragis di baliknya. Batik akulturasi ini pun memiliki beberapa motif. Salah satunya adalah motif sampek engtai. Aduh, kita beli bisa bahasa Jepang ya. Kamera tuh ribet. Nah, yang diambil dari kisah cinta dua sejoli pada zaman dinasti Tang, abad ke-618 sampai 907. Nah, Zhu Yingtai adalah putri seorang hartawan dan bersahabat dengan Liang Sanbo, pemuda dari kalangan biasa. Nah, ia jatuh cinta pada Sanbo, begitupun sebaliknya. Sayang, orang tua Yingtai tidak merestuinya dan malah menjodohkannya dengan seorang hartawan muda. Sanbo meninggal karena sakit hati. Nah, sakit hati karena wanita yang dicintainya dijodohkan dengan pria lain ya, jadi sakit hati akhirnya meninggal. Nah, teman-teman, kalau sakit hati jangan bunuh diri ya. Oke. Di hari pernikahannya, perahu yang ditumpangi Yingtai dan pengiringnya melewati sebuah makam di tepi sungai. Tiba-tiba perahu tersebut tidak bergerak. Nah, ternyata makam tersebut adalah makam Sanbo. Nah, Yingtai mendatangi makam tersebut dan menangis. Air matanya membelah makam itu menjadi dua. Ia langsung melompat ke makam Sanbo. Kemudian muncullah wujud mereka dalam sepasang kupu-kupu. Nah, motif Sanpektai mewakili kisah tersebut. Motif gundukan tanah adalah ilustrasi dari makam Sanbo. Jadi motif batik Hokokai ini ya, motif gundukan tanah kang kembangnya kok mengilustrasikan dari sejarah makame ya kun Sanbo nih. Sedangkan Yingtai adalah seekor burung merak. Kupu-kupu merupakan lambang sepasang kekasih. Nah, ini dianggap simbol keabadian cinta sejati. Saksikan. Nah, oke, teman-teman. Itu dulu yang dapat saya review batiknya. Untuk yang kali ini mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau mungkin teman-teman ada sejarah yang lainnya. Nah, mohon maaf. Nah, itu dulu yang dapat saya ceritakan untuk kali ini. Selebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.